Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahwalah amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita bertemu kembali. Semoga kita selalu dalam limpahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba mengupas tentang pelajaran bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab atau pelajaran nahwu. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ta'allamul arabiyyata", belajarlah olehmu akan tata cara bahasa Arab. Wa 'allimuhan nas, kemudian ajarkanlah kepada orang lain. Dan karena Rasulullah SAW kenapa menganjurkan kita untuk belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasanya Rasulullah SAW pertama. Yang kedua, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Tentunya kalau kita pengen memahami, pengen mentadabburi Al-Quran, maka hendaklah terlebih dahulu paham bahasa Arab. Yang ketiga, dan bahasa Arab adalah bahasanya ahlus surga, bahasanya orang-orang yang di surga. Dalam kesempatan kali ini kita tabarukan mengambil berkat dari guru-guru kita. Kitab yang kita baca kitab Is'afut Talibin ini, Is'afut Talibin. Dan kitabnya pun kitab disertai dengan kitab Syarah Mukhtasar Jiddan. Ini kitabnya. Namun kita pada kesempatan kali ini cuma muqaddimah, cuma pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah dari kitab Is'afut Talibin yang dikarang oleh guru kita Al-Alim Al-Allamah Al-Alim Al-Hajj Muhammad Syukri Unus. Beliau ini luar biasa, salah satu guru yang menjadi inspirasi kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Memanglah kita harus memulai segala aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim agar aktivitas kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berlepas bahwa kita ini adalah tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Ba'nya lil isti'anah. Jadi ba'nya itu ada dua, ada lil musahabah disertai, yang kedua ada lil isti'anah. Kita minta tolong lawan Allah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memulai segala aktivitas. Memang seperti itu hakikatnya kita. Kenapa demikian? Karena kita adalah makhluk la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bayangkan, satu huruf ba begitu banyaknya penjabarannya. Itulah pentingnya ilmu nahwu, agar kita memaham suatu kalimat dengan pemahaman yang sebenar-benarnya, sekurang-kurangnya pemahaman yang dekat dengan apa yang dikehendaki oleh yang pengarang atau yang pembuat kalimat tersebut, sekurang-kurangnya mendekati, agar jangan sampai jauh dari pemahaman apa yang mereka kehendaki. Itulah pentingnya ilmu nahwu. Apakah lagi dalam Al-Quran? Al-Quran ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang jelas, ada ayat yang samar. Harus dengan ilmu nahwu, harus dengan ilmu alat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, bukti Allah Maha Pengasih Penyayang, Allah memberikan jalan kepada kita dalam kebaikan. Alhamdulillah, segala puji. Alhamdu itu kalau dipandang, dilihat dari segi sharaf, itu adalah masdar dari kalimat hamida yahmadu hamdan. Hamdan itu masdar mufrad. Tapi kenapa di sini alhamdu dibaca segala puji? Nah, di sini ada kalimat hamdu itu disertai dengan alif lam. Alif lamnya lil istighraq.
menenggelamkan, menghabiskan segala pujian. Maka dari itu kebiasaan di pondok-pondok, kalau guru memanai alhamdu, itu maknanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdu maknanya segala puji. Hamdu lapasnya mufrad, namun ada alif lam. Alif lamnya lil istiqraq yang maknanya segala, yang maknanya menghabiskan segala pujian. Lillah ay sabitun lillah, tetap bagi Allah. Jadi segala pujian itu kembalinya kepada Allah, bukan kepada kita. Kita itu adalah hina. Yang mulia cuma Allah. Namun kenapa kita berpakaian yang bagus? Kita harus diisi dengan ilmu. Kenapa demikian? Untuk menampakkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah lah yang mulia. Bagaimana orang melihat kemuliaan Allah? Yaitu dengan cara melihat kita. Itu namanya alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah. Kenapa demikian? Karena segala makhluk ini adalah fasilitas kita, media kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagaimana disebutkan dalam pelajaran tauhid, sifat wujud, yaitu dalilnya adalah segala makhluk. Karena dengan makhluk inilah kita mampu atau ingat dengan Khalik. Ada makhluk yang diciptakan, tentu ada Khalik yang menciptakan. Inilah kalau kita mempelajari nahwu, dan memang guru-guru kita, beliau ketika menjelaskan atau memaparkan nahwu tentu tidak pernah lepas berhubungan dengan tauhid. Alhamdulillah, segala puji lillah, milik Allah. Kenapa demikian? Disebutkan dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita 5 kali sehari membacanya dalam sembahyang. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, dan segala ibadah-ibadahku, wa mahyaya, bahkan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah. Allah yang mana? Alladzi, isim mausul. Isim mausul, alladzi. Namun isim mausul yang mahalnya khafat, lesnya menjadi naat. Yang, Allah yang, dat apa? Rafa'a, yang mengangkat, ad-darajati, derajat kemuliaan. Limanin khafada, bagi orang-orang yang merendah, orang-orang yang merendah, orang-orang yang tidak takabur, orang-orang yang tidak sombong, lijalali, karena jelas yang mulia, yang hebat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang rendah, orang-orang yang merendah. In khafada itu maknanya merendah. Li jalalihi, bagi jalalihi, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a rafa'ahu Allah. Barang siapa bersifat tawadhu, bersifat rendah, bersifat tidak sombong, bersifat seadanya, maka rafa'ahullah, Allah akan mengangkat derajatnya. Wa fatahal barakat, dan Allah bukakan segala keberkatan-keberkatan. Wa fataha, dan Allah buka, fataha, al-barakati, segala berkat-berkat. Al-barakati ini adalah jama' muannas salim, yaitu kalimat yang maknanya banyak, yang di akhirnya ditambah alif dengan tak marbutah, tak yang tak mabsutah, tak yang terbuka. Yang mana jama' muannas salim ini adalah keluar dari kaidah nahwu. Seharusnya ketika nasab itu adalah fathah. Namun ketika jama' muannas salim, ketika
nasab itu barisnya di bawah atau khafat. Wa fataha, dan Allah membuka al-barakati, segala keberkahan-keberkahan. Liman intasaba, bagi orang yang intasaba, lurus, disyukri, bagi mensyukuri ifdalihi, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai di situ dulu mukaddimah yang kami bacakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.